محمد رسول الله. الحمد لله الذي فرض الحج على عباده ووعد الجنة لمن حقق العبودية فيه واتبع سنة نبيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وكمال ذاته وصفاته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل عباده وأكمل خلقه. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم لقاء الله في جبروته. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى في القرآن العظيم: ولم يزل قائلا عليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari-hari ini telah mulai berduyun-duyun jamaah haji dari seluruh penjuru dunia datang ke Mekah dan Madinah yang sering dikatakan Haramaini Asy-Syarifaini. Tujuannya adalah untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima. Tentu merupakan sebuah karunia yang sangat agung ketika Allah memilih sebagian hamba-hambanya menjadi tamu Allah dan mengunjungi rumahnya, yaitu Baitullah. Apalagi saat seperti sekarang orang bisa menunggu giliran haji setelah mendaftar bisa sampai 25 tahun, bahkan mungkin sampai 30 tahun. Sudah selayaknya bagi yang terpanggil tahun ini untuk disyukuri dengan benar-benar melaksanakan ibadah haji dengan khusyuk, penuh semangat, dan selalu melaksanakan semua manasik haji sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan bagi yang belum diberikan anugerah untuk melaksanakan rukun kelima ini, maka hendaknya selalu berdoa semoga sebelum Allah mengambil kembali nyawa kita, Allah mengizinkan kita untuk melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap tahun pada bulan-bulan haji, semua pandangan kaum muslimin di seluruh dunia tertuju ke Baitullahil Haram. Mereka ikut merasakan gegap gempitanya para tamu-tamu Allah yang sedang berjuang dengan harta dan tenaga mereka dalam rangka menunaikan rukun Islam yang agung serta membuktikan penghambaan kepada Allah Sang Pencipta alam. Hati kaum muslimin dipenuhi dengan kerinduan untuk bisa menjawab seruan Nabi Ibrahim mengajak manusia berhaji di tanah suci. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, wa adzin fin nasi bil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amiq. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Pada hari-hari ini pandangan kaum muslimin tertuju ke kota Mekah dan sekitarnya, karena di sanalah terletak tanah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana pula terletak masjid yang pertama kali dibangun di atas bumi dan menjadi kiblat umat Islam serta simbol persatuan dan kesetaraan. Semua kaum muslimin adalah satu dan setara
karena mereka menyembah Tuhan yang satu dan menghadap kepada kiblat yang sama. Allah berfirman, "Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin." Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang di Bakkah, yaitu Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Asyrul muslimin rahimakumullah, sungguh ibadah haji adalah ibadah yang agung dan mempunyai keutamaan yang maha besar, sangat besar. Ia bisa menjadi momen kelahiran baru bagi setiap orang muslim, karena setelah berhaji ia menjadi bersih dan suci dari noda-noda dosa, bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Semua dosa yang dilakukan sebelumnya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dan digantikan dengan pahala dan kemuliaan. Maka ia pun kembali ke negeri asalnya sebagai sosok muslim yang baru, yang penuh dengan anugerah hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man hajja lillahi falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a kayaumi waladathu Barang siapa yang berhaji kemudian ia tidak berkata kotor dan tidak berbuat kefasikan, maka ia kembali seperti pada hari ia dilahirkan dari ibunya. Syekh Muhammad Al-Utsaimin menjelaskan hadis ini dengan mengatakan, maknanya ia kembali dari haji dalam keadaan bersih dan dosa, sepertilah halnya seorang bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya, juga tidak mempunyai dosa sama sekali. Maka orang yang berhaji dengan memenuhi syarat tersebut, ia akan menjadi orang yang bersih dari dosa. Dan jika seseorang telah berbebas dari dosa, artinya ia menjadi layak untuk masuk surga. Inilah janji Rasulullah SAW bagi orang yang telah melaksanakan ibadah haji dengan sabdanya, "Al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa illal jannah." Umrah yang satu kepada umrah berikutnya akan menghapuskan dosa yang dilakukan di antara keduanya, dan haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang sesuai untuknya kecuali hanya surga. Ma'asyiral muslimin, betapapun haji banyak dilakukan secara fisik, tapi kalau tidak telusuri dari hikmah haji, sebetulnya haji adalah perjalanan spiritual. Ini bisa kita lihat dari berbagai macam hikmah yang ada di dalam haji. Yang pertama, ibadah haji adalah bukti ketauhidan seorang muslim. Setiap ritual dan manasik haji yang dilakukan merupakan bentuk penghambaan, pengagungan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari ketika membulatkan tekad untuk mengumpulkan sebagian hartanya untuk biaya perjalanan ke tanah suci, kemudian kesiapan diri untuk meninggalkan keluarga, sanak saudara, pekerjaan dan segala yang dimilikinya untuk menempuh perjalanan yang jauh. Setelah itu ia harus berjuang secara fisik, melakukan rukun dan sunnah haji selama beberapa hari seperti tawaf mali Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah dan Mina, melampar jumrah dan lain-lain. Semua itu dilakukan tidak lain hanya dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya Ka'bah dan tanah suci Mekah memang Allah jadikan sebagai simbol ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'a'is sujud. Dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah kamu mensekutukan sesuatu apapun dengan aku, dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang ruku dan sujud. Itu yang pertama. Yang kedua, haji adalah bentuk kecintaan kepada Rasulullah SAW yang diwujudkan dengan meneladaninya dalam setiap amalan haji. Orang yang melakukan ibadah haji tidak mungkin mengarang-arang sendiri ritual yang dilakukannya. Sebelum berangkat ia pasti belajar dan berusaha memahami bagaimana manasik haji
yang benar seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam dirinya ada semangat untuk meraih haji yang mabrur, maka ia pun berusaha semaksimal mungkin mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini sesuai dengan perintah Rasulullah yang bersabda, "Litakhudhu manasikakum fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi." Hendaklah kalian mengambil manasik haji dariku, kata Rasulullah, karena aku tidak tahu, barangkali aku tidak akan berhaji lagi seperti hajiku tahun ini. Yang ketiga, haji adalah simbol persatuan dan kesatuan Islam. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain dalam Islam yang di dalamnya terdapat semangat persatuan umat, haji juga merupakan salah satu ibadah yang sangat kuat mempresentasikan persatuan umat Islam. Berjuta-juta kaum muslimin mendatangi tempat yang sama, melakukan ibadah yang sama, di waktu yang sama. Makna persatuan ini lebih terlihat lagi pada saat semua jamaah haji berkumpul di Padang Arafah. Pada tanggal 9 Dzulhijjah tersebut, seluruh jamaah haji berkumpul di padang yang luas dengan mengadahkan tangan dan melantunkan doa dan puji-pujian kepada Allah. Semuanya dengan harapan dan keinginan yang sama, berharap ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itu Allah membanggakan hamba-hambanya tersebut di depan para malaikat dan mengabulkan semua permintaan mereka. Ma min yaumin aktsara min ayyu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah wa innahu la yadnu summa yubahi bihimul malaikah. Kata Rasulullah, tiada hari yang di dalamnya Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka yang lebih banyak daripada hari Arafah. Ia mendekat dan membanggakan mereka di depan para malaikat. Yang keempat, ibadah haji adalah miniatur perjalanan manusia menuju akhirat. Rangkaian ibadah haji memberikan kesan kepada seorang muslim yang akan melaksanakan haji seakan-akan ia akan bertemu dengan Allah di akhirat. Kita bisa membayangkan dan rasakan bagaimana sedihnya perasaan jamaah haji pada saat berpamitan kepada keluarga dan sanak keluarga. Ada kemungkinan ia tidak akan kembali lagi dan bertemu dengan mereka. Akan tetapi ada keikhlasan dalam hati bahwa jika ini terjadi akhir perjalanan hidupnya, maka ia serahkan jiwa dan raganya kepada Allah seraya berharap ia diwafatkan dalam husnul khotimah. Ketika sampai di mikot, jamaah haji harus melepaskan seluruh pakaian dan perhiasan dunianya dan menggantikannya dengan pakaian baju ihram. Maka ia pun teringat seperti itulah nantinya ketika ia meninggalkan dunia. Ia tidak akan membawa apa-apa kecuali beberapa helai kain putih yang membungkus tubuhnya. Dan perasaan bertemu dengan Allah mencapai puncaknya ketika berjuta-juta kaum muslimin berkumpul di Padang Arafah. Semuanya dengan pakaian yang sama, dengan status yang sama, seakan-akan mereka sedang pulang ke padang mahsyar. Saat seluruh manusia dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Demikian jamaah Jum'ah rahimakumullah, khutbah pada siang hari ini. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang ditentukan Allah SWT, termasuk ibadah haji. Barakallahu lana fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'd, ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim
ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم مرضانا الصغار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين اللهم نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وبركة في رزقنا وزيادة في علمنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغ به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا ما لا يخافك ولا يرحمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل الخير ولا تجعلنا من أهل الضير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول